Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Ahmad Asy'ari, saya dari Prodi Informatika kelas IT 402. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester pada mata kuliah analisa berorientasi objek. Itu semester genap. Jadi ada sebuah teks mana diilustrasikan pada sebuah klinik, misalkan klinik X yang sistem administrasi dan data rekam medik pasiennya itu masih bersifat manual atau belum digital lah, belum terkomputerisasi. Jika seorang pasien ingin berobat atau memeriksakan kesehatannya kepada dokter di klinik tersebut, sebelumnya pasien harus mendaftar ulang dan menyerahkan kartu pasien ke bagian administrasi. Tapi bagi pasien baru yang belum pernah berobat di klinik tersebut, pasien baru itu harus mendaftarkan terlebih dahulu untuk data dan mendapatkan kartu pasien. Setelah mendaftar ulang, pasien menunggu di ruang tunggu sampai bagian administrasi mempersilahkan pasien masuk ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa oleh dokter. Setelah itu, dokter memeriksa pasien dan hasilnya ada sebuah diagnosa penyakit dan sebuah catatan resep yang berisi obat-obatan yang akan diberikan kepada pasien untuk menyembuhkan pasien tersebut atau menyembuhkan penyakit pasien. Catatan dari dokter yang berisi diagnosa penyakit pasien dan catatan resep pasien itu nantinya akan disimpan oleh bagian administrasi dan akan dibedakan tiap pasiennya. Data-data pasien tersebut nantinya bisa digunakan untuk memeriksa lebih lanjut atau jika pasien yang sama kembali berobat ke klinik itu. Soalnya, yang pertama yaitu gambarkan ilustrasi proses bisnis di atas ke dalam picture atau diagram flow map atau flow chart sebagai penggambaran sistem berjalan yang ada pada klinik X tersebut. Yang kedua, jika rekan-rekan diminta untuk membuat sistem administrasi dan data rekam medik yang terkomputerisasi pada klinik tersebut, buat sebuah analisa permasalahan yang dilanjutkan dengan user requirements dan requirements gathering. Yang ketiga yaitu gambarkan perencanaan sistem usulan rekan-rekan dalam diagram user dan buatkan tabel penjelasan pada tiap case-nya. Yang pertama yaitu jawabannya gambaran ilustrasi proses bisnis di klinik X. Yang paling atas itu ada pasien, terus berlanjut ke bagian pendaftaran atau mendaftar sebagai pasien baru. Setelah mendaftar itu pasien menunggu di ruang tunggu. Setelah itu masuk ke ruang periksa dan diperiksa oleh dokter dan berlanjut ke hasil pemeriksaan. Setelah hasilnya itu muncul, hasilnya itu akan dimasukkan ke bagian administrasi untuk data. Yang kedua yaitu analisa permasalahannya. Nah, setelah kita mengetahui gambarannya, ini ada analisa permasalahan dan user requirement dan requirement gathering. Analisa permasalahan yang pertama yaitu siklus manajemen dan papan informasi rekam medis masih bersifat manual sehingga berpotensi terjadinya kesalahan atau ketidakberuntungan informasi. Yang kedua analisanya yaitu waktu dan birokrasi diperlukan untuk pendaftaran pasien. Yang ketiga, metode pemulihan dan penyingkiran informasi rekam medik atau rekam medis ternyata kurang efektif dan memakan banyak waktu. Yang terakhir yaitu analisis permasalahannya yaitu kekurangan kerangka kerja elektronik menyebabkan kesulitan dalam menemukan
dan melibatkan informasi pasien untuk penilaian tambahan atau ketika pasien kembali untuk berobat. Adapun user requirements-nya itu sistem manual yang ada saat ini harus diganti dengan sistem administrasi dan data dari rekam medis yang terkomputerisasi. Terus yang kedua, pendaftaran pasien baru yang lebih cepat dan lebih efektif. Yang ketiga, data dari rekam medik yang dapat dengan mudah diakses dan diolah. Yang keempat, mencari data pasien dengan cepat dan akurat. Dan yang terakhir, kapasitas penyimpanan riwayat asesmen pasien, total dan catatan pemulihan. Dan yang terakhir yaitu requirements gathering. Memiliki antarmuka yang mudah digunakan oleh petugas administrasi. Kerangka kerja harus memiliki basis informasi yang dilindungi dan disandikan untuk menjaga keamanan data pasien, kemampuan untuk menghasilkan pemeriksaan dan laporan data pasien dan statistik, integrasi dengan sistem lain yang terkait seperti jadwal dokter dan sistem pembayaran. Yang kelima yaitu dapat melacak obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Selanjutnya tidak. Terus yang ketiga yaitu gambar perencanaan sistem. Jadi gambaran sistem yang akan saya buat nantinya kalau ya dibuat. Yang pertama administrasi. Setelah administrasi pasien selesai atau mendaftar pasien baru, lanjut ke pendaftaran pasien. Dan setelah itu masuk ke pemeriksaan. Setelah ke pemeriksaan, periksa dokter dan hasilnya itu akan disimpan ke data rekam medis. Atau penjelasan dari gambaran perencanaan tadi ya. Discuss pendaftar pasien baru. Deskripsinya itu pasien baru melakukan pendaftaran untuk mendapatkan kartu pasien dan didata ke dalam sistem. Yang kedua, pendaftaran pasien. Petugas administrasi melakukan proses pendaftaran pasien baru ke dalam sistem. Dan yang ketiga, pemeriksaan. Dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien dan membuat diagnosa penyakit serta catatan resep. Yang terakhir, simpan data rekam medik. Petugas administrasi menyimpan data rekam medik mencakup diagnosa penyakit dan catatan mediknya. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Adapun kurang lebihnya mohon maaf. Mohon bimbingan dan perbaikannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.